Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Paulus mengajar jemaat di Efesus. Efesus adalah sebuah kota di pesisir Asia kecil yang sekarang masuk daerah Turki modern. Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di penjara sekitar tahun 57 sampai 59. Dalam suratnya Paulus mengingatkan atau memohon kepada Tuhan agar mengirimkan Roh Kudus, Roh hikmat untuk membimbing, menuntun gereja awal di kota Efesus, di mana jemaatnya terdiri atas orang-orang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi yang dikelilingi oleh praktik-praktik paganisme atau kekafiran pada masa itu. Sehingga Paulus berdoa sungguh-sungguh agar jemaat Kristen awal di Efesus benar-benar dinaungi, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus sehingga mereka senantiasa hidup bersatu dengan Kristus dan juga saudara-saudaranya yang lain dan tidak tergoda untuk ikut serta dalam praktek-praktek kekafiran pada masa itu, yang dimana jemaat Kristen awal dikelilingi oleh berbagai jenis paganisme, praktek-praktek kekafiran yang sangat merongrong iman mereka dan juga menggoda iman jemaat awal. Sehingga Paulus dengan sangat memohon supaya mereka dibimbing, dituntun, membiarkan hidup mereka dituntun oleh Roh Kudus, diteguhkan oleh Roh Kudus yang meneguhkan mereka. Nah, dalam bacaan Injil juga kita mendengarkan apa yang sama, yakni Yesus yang memohon, meminta, membimbing agar para murid juga senantiasa membiarkan hidup mereka dituntun oleh Roh Kudus dalam karya pewartaan mereka. Roh Kudus itulah yang akan meneguhkan, menuntun, menguatkan para rasul dalam perjalanan pewartaannya, bahkan ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, bahkan juga penganiayaan oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa ketika orang menyangkal Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun orang. Maka ketika kita menutup hati terhadap Roh Kudus, membiarkan diri kita untuk dibimbing oleh roh-roh yang lain dan tidak taat kepada Roh Kudus, nah itulah sebenarnya dosa melawan Roh Kudus sendiri. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kita agar kita senantiasa memohon agar hidup kita itu dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Maka itu dalam gereja, ketika gereja mengadakan konsili, pertemuan, rapat, sinode, selalu diawali dengan menyanyikan lagu memohon Roh Kudus, Veni Creator Spiritus, agar membimbing, menuntun orang-orang yang ada di situ, agar bukan keinginan mereka, pikiran mereka yang utama, tetapi justru Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Maka mari dalam perayaan Ekaristi pada hari ini kita senantiasa memohon agar Roh Kudus menuntun hidup kita, membiarkan diri kita terbuka kepada Roh Kudus seperti Bunda Maria, agar seluruh perjalanan hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus, bukan roh-roh yang lain, apalagi roh-roh jahat. Tetapi kalau Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi sebuah kesaksian. Hidup kita kalau dibimbing oleh Roh Kudus akan mampu menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.